Bu Ima. Kelompok 4 masih kosong. Kelompok 4 masih kosong ini. Kelompok Bu Jum baru 1. Dengan siapa Bu Jum? Saya dengan Bu Fudo, Bu. Di telepon. Monggo, Pak Fatkun Naim dengan siapa? Dengan Bu Ima, Bu. Oke. Bu Setioningsih, action. Bu Setioningsih langsung action. Pak Fatkun Naim bersama Bu Ima action. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ima. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Naim. Kelihatannya agak murung Pak, apa ada masalah? Iya nih Bu Ima, gak sebel tadi kemarin tuh, dari kemarin ada yang random nih. Sebel kenapa ya Pak? Boleh cerita ke saya? Malu Bu, boleh cerita tapi jangan bilang-bilang Bu ya. Nggak usah malu, kita kan teman loh Pak. Saya nggak akan bilang ke siapapun. Ini cukup jadi rahasia kita berdua nggih. Oh ya, janji Bu ya. Ini saya mau cerita masalah kemarin Bu dengan kepala sekolah Bu. Cerita apa ya Pak? Bisa disampaikan sekarang. Saya janji nggak akan menyampaikan ke siapapun. Iya, kemarin kan waktu saya ngajar di kelas 9 Bu, kebetulan ada Bapak Kepala Sekolah lewat. Kemudian saya nggak tahu kalau Bapak Kepala Sekolah itu sedang mengamati saya. Saya lagi asik mengajar. Selang beberapa waktu Bapak Kepala Sekolah Pak Darto kita itu tuh Bu, Pak Darto itu masuk ke ruangan. Kemudian saya sapa, ya beliau baik, awalnya baik. Kemudian saya dipersilahkan untuk melanjutkan mengajar, saya mengajar. Tiba-tiba Pak Darto ngasih masukan, Bu. Masukan yang bagaimana ya Pak? Ya gimana ya Bu ya, saya lagi paling istilahnya, Pak buku mengajarnya mana kok nggak dibawa, tiba-tiba seperti itu. Jadi Pak Darto itu seperti mengkritik jenengan gitu ya Pak ya? Iya Bu, padahal waktu itu kan sumber belajar saya nggak menggunakan buku paket. Saya kan kemarin sedang bermain peran praktek berpuisi Bu. Jadi saya tampilkan video-video orang-orang yang sedang membacakan puisi di layar proyektor, menggunakan audio juga. Kok malah ya otomatis kan saya nggak pakai buku belajar Bu. Jadi seperti itu ya masalahnya ya. Apa Pak Naim itu setiap kali KBM memang tidak menggunakan buku teks atau hanya baru kemarin saja? Ya, saya menggunakan buku teks sih Bu, tapi memang saya mapel bahasa Indonesia ya nggak sering materi, saya lebih ke praktek dan praktek. Itu materi pun memang sudah saya rangkum di materi PPT. Jadi kalau saya memang membutuhkan materi, ya biasanya saya melihat di PPT-nya Bu. Sebenarnya
sistem pembelajarannya Pak Naim itu sudah bagus karena sudah memanfaatkan di era digital seperti sekarang ini. Namun hasilnya seperti apa Pak ketika jenengan itu hanya berfokus pada video, kemudian bermain peran, kemudian poster ataupun PowerPoint? Hasilnya sih bagus Bu, untuk siswa juga mereka senang, mereka antusias. Iya, tapi ya memang sih ada beberapa anak yang kelihatan bingung Bu, apa ya istilahnya ya. Iya, tadi kan Itu kok kayak minder, bingung, kurang menguasai gitu. Kira-kira dalam kelas 9 kemarin itu ada berapa siswa Pak yang sempat minder kayak gitu? Ya nggak banyak sih Bu, tapi ya kasihan juga, ada 2 anak sih Bu. Ya, kita kan semuanya sudah tahu ya Pak ya, kalau dalam masing-masing siswa atau anak didik kita itu kan karakternya berbeda. Kemudian gaya belajar mereka juga berbeda. Ada yang mereka itu cepat menangkap pembelajaran hanya dengan melihat video, dengan bermain peran, dengan melihat PowerPoint ataupun poster. Tapi kan kita juga tidak boleh melupakan atau mengasingkan siswa kita yang ketika mereka bisa menangkap pembelajaran itu harus membaca buku teks, gitu Pak. Jadi seperti itu Bu ya. Saya masuk ke tingkatan yang siswa saya yang tinggi Bu ya. Jadi siswa yang 2 orang tadi itu berarti ya kemampuannya mungkin belum jadi dia pakai sumber belajar buku juga Bu ya, untuk mereka memahami Bu. Iya Pak, buku teks itu penting sekali. Nah mungkin kemarin maksud dari Bapak Kepala Sekolah Pak Darto itu kan beliau juga melihat dari segala sisi ya Pak ya. Jadi tidak hanya melihat secara klasikal, tapi yang minoritas pun juga diperhatikan oleh beliau. Agar jenengan itu ketika ngajar atau ngampu di kelas itu bisa merangkul semua siswa. Gitu. Oh iya Bu ya, benar juga Bu ya. Udah, besok saya tak itulah perbaiki Bu. Setelah Bapak menyampaikan semuanya ke saya, bagaimana perasaannya Pak Naim? Sekarang sih lebih baik kan Bu ya. Yang sebelumnya tadi saya sebel dengan Bapak Darto, sekarang saya malu sama Bapak Darto, kepala sekolah kita. Wah, niatnya baik kok, saya kok malah jengkel. Ya, nggak usah malu Pak. Mungkin kan kemarin jenengan itu sempat apa ya Pak ya, sedikit salah paham. Nah setelah kita ngobrol-ngobrol, jadi kan jenengan bisa melihat dari berbagai sisi gitu. Jadi tidak hanya melihat dari sisinya jenengan, tapi juga bisa melihat dari sisi Bapak Kepala Sekolah yaitu Pak Darto. Terus apa rencana Bapak selanjutnya? Iya, untuk memperbaiki kesalahan saya, selanjutnya saya mau minta maaf dulu dengan Pak Darto. Karena Pak Darto hari ini ada di sekolahan nggak Bu ya, atau ada kegiatan di luar? Tadi pagi sih sekitar jam 9 saya melihat beliau di ruangannya Pak. Coba jenengan bisa tanya ke ruang TU, bisa WA Mbak Emi misalnya, beliau ada tidak di ruangannya. Kalau memang beliau ada, Pak Naim bisa langsung menuju ke ruangan kepala sekolah. Gitu ya, nanti saya hubungi Mbak ini dulu lah. Saya nggak enak nih sama Pak Darto kalau belum minta maaf.
Iya kan mumpung masih hangat-hangatnya ya Pak ya kan baru kemarin kan kejadiannya. Jadi sebelum kemakan waktu masih hangat-hangatnya, jenengan bisa langsung menyampaikan permintaan maaf ke beliau, kemudian bisa juga menyampaikan langkah-langkah ke depannya mau seperti apa. Iya. Nanti selain minta maaf dengan Pak Jarto, saya juga mau kedepannya dalam pembelajaran saya lebih memanfaatkan buku belajar siswa juga itu mungkin menggunakan memberdayakan buku di perpustakaan juga lebih baik untuk bahan sumber referensi itu Bu ya. Oke, Pak. Kemarin kan saya fokusnya lebih ke diferensiasi proses dan produk. Kalau sumber belajar kan saya memang baru menggunakan satu sumber belajar PPT itu Bu. Nggak apa-apa, masih ada waktu untuk memperbaiki Pak. Terus langkah jenengan ke depannya, berarti kan mau menggunakan buku teks selain menggunakan PPT, video, dan semacamnya enggak Pak? Langkah-langkah yang jenengan ceritakan tadi, rencana untuk maju ke depan itu sudah sangat bagus dan juga tepat. Saya sangat setuju dengan pemikiran Pak Naim. Ya, terima kasih Bu ya. Ini saya merasa enteng lagi nih. Bisa berpikir lebih jernih ya Bu ya. Iya. Kalau ada Bu Ima, mungkin saya masih ada rasa jengkel nih dengan Bapak Kepala Sekolah. Ternyata malah saya keliru, malu sendiri nih Bu. Ya, syukurlah Pak Naim sudah merasa lega, kemudian hatinya sudah plong gitu ya Pak ya. Terus komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu ke depan Pak? Komitmen saya, ya saya belajar dari sini bahwa memang aturan sekolahan, aturan dari Bapak Kepala Sekolah, perintah dari Bapak Kepala Sekolah, arahan, dan saya atau Ibu, saya akan coba istilahnya mungkin dari saya ada kesalahan, ada kekurangan, ya saya akan melihat sudut pandang itu Bu. Jadi saya akan mencoba menerima kritikan. Mungkin saya merasa dulu tidak pernah dikritik oleh kepala sekolah yang lama. Terhitung kan Pak Darto baru 1 tahun ini Bu. Nah, kok sudah berani kritik saya juga, saya di sini kan ya udah agak lama 5 tahun Bu. Ya, kepala sekolah yang lama itu orangnya nggak pernah kritik saya, nggak pernah. Ini tiba-tiba kritik kan dendam Bu Awani saya. Ketemu Bu Ima, saya dapat banyak pelajaran di situ. Ya kan gini Pak, kepala sekolah kan juga manusia seperti kita. Nah setiap manusia itu kan memiliki kepribadian yang berbeda. Kalau dari sudut pandang saya, Pak Darto itu menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah gitu. Ya semoga rencana Bapak kedepannya itu dapat terrealisasi. Kemudian suasana hati Bapak sekarang sudah jauh lebih baik, ya kan? Dan saya senang gitu loh Pak Naim bisa legowo gitu, menerima kritikan dari orang lain dan kedepannya jika ada orang lain meskipun itu pendatang baru, kasarannya gitu ya Pak, datang ke sekolah kita sudah senior, kemudian ada pendatang baru mengkritik kita, bisa menerima dengan legowo, kemudian menggali apa ya Pak dari diri sendiri. Nah kesalahan kita itu apa? Gitu. Jadi ketika ada masukan tidak boleh langsung berundal, tidak boleh langsung jengkel. Berarti memang harus dicurahkan atau dicurhatkan ke rekan lain gitu. Kalau sharing-sharing kayak gini kan enak Pak. Jadi kita bisa melihat dari berbagai sisi gitu, tidak hanya satu sisi saja. Betul. Jadi mungkin saya terlalu nyaman di zona ini, tidak ada
kemarin saya merasa senior atau meremehkan kepala sekolah karena baru kemarin datang ke sekolah kita, ya, ya, ya ini untuk perbaikan saya gitu. Alhamdulillah Pak, saya ikut senang. Gitu, jenengan sudah ada keinginan untuk memperbaiki diri. Ya, makasih Bu Ima ya. Udah sama-sama. mau dengerin ini curhatan saya nih. Kapan-kapan bolehlah nanti Bu Ima tak traktir bakso ya di luar ya. Dapat traktiran. Beneran loh Pak, lain waktu ditraktir loh Pak ya. Siap lah, pokoknya. Oke. Yes. Ya kebetulan tadi hari ini saya ada waktu luang Pak. Kemudian kita kan juga teman kan Pak ya. Jadi wajarlah saling sharing seperti itu. Iya, makasih Bu Ima sudah. Sama-sama. Ini saya mau pamit izin Bu karena ini 3 menit lagi kan waktunya masuk kelas. Saya mau persiapkan dulu alat-alatnya Bu. Semangat Pak Naim, semangat. Siap, saya akan masuk ke kelas dengan lebih gembira. Oke. Full senyum ya Pak ya? Ya, terima kasih ya Winma. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang Pak Naim. Iya Bu Ima, ada apa nih? Kayaknya kurang semangat ya. Habis putus ya. Apa ya Pak ya? Saya tuh baru keluar dari kelas Pak. Perasaannya tuh campur aduk gitu loh Pak di sini tuh, campur aduk udah nggak karuan perasaan saya tuh. Kok campur aduk? Kenapa? Mau cerita nggak apa-apa? Ini beneran nggak apa-apa Pak, saya curhat masalah pribadi saya, nanti dikira saya orangnya baperan gitu. Ya nggak apa-apa, saya akan ini kunci mulut saya nih, ya, biar nggak sampai kemana-mana. Insya Allah saya orangnya amanah. Amanah nggih, yakin ya? Mana Bu? Ya kan saya merasa apa ya Pak ya? Kalau curhat ke jenengan itu nggak bocor kemana-mana gitu kan, makanya saat keluar dari kelas perasaan saya yang masih greget ada semua ini loh, udah gitu rasanya gitu. Udah tadi lihat jenengan duduk di kursi gitu, ya sudah saya langsung mendekatin jenengan. Saya nggak dikasih minum dulu gitu Pak, atau diambilin air putih dulu gitu Pak, biar sedikit lega. Sebentar toh, ini kan meja saya masih berantakan ini, sebentar saya rapikan dulu ya. Oke. Ini tak ambilin minum dispenser di sebelah saya. Ini Bu Ima monggo diminum dulu biar hatinya lega. Oke, saya minum dulu ya Pak ya. Alhamdulillah sedikit pelang Pak. Gini Pak, sebenarnya tuh saya mau curhatkan jenengan ya biar mendapatkan atau mendapat sedikit solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas. Tadi kan saya ngajar di 10 TM4 tuh. Nah, keluar dari situ tuh ya udah rasanya kayak yang jenengan lihat tadi, muka saya tuh sudah nggak karu-karuan, hati saya juga sudah nggak karu-karuan gitu. Berarti kejadian yang membuat Ibu bete di kelas tadi. Iya Pak, ini baru saya keluar. Baru aja keluar. Jadi baru ini ya yang baru terus kejadian ini yang membuat Bu Ima bete. Berarti ada apa memang tadi di kelas Bu? Tadi kan di kelas 10 TE4 kan saya ngajar IPAS ya Pak ya. Nah saya itu bingung perasaan saya, atau ini hanya sekedar perasaan saya mungkin ya Pak ya. Saya tuh merasa anak-anak tuh kayak bosan gitu dengan pembelajaran saya. Loh lah, kok bisa bosan? Kira-kira memang anak-anak
gimana gitu? Memang pembelajarannya Bu Ima seperti apa? Kalau menurut saya sih, saya sudah merasa menerapkan pembelajaran yang berbeda gitu Pak. Kemudian menurut saya pembelajaran saya juga sudah cukup asik. Tapi kok saya merasa anak itu kayak bosan gitu. Makanya saya tuh jengkel. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengelola kelas, menguasai kelas, kemudian menggait hati anak. Tapi kok masih belum bisa diterima anak secara maksimal gitu. Makanya saya tuh kayak ada rasa jengkel-jengkelnya di situ. Ibu menggunakan media apa tadi kok sampai anak bosan? Saya sih medianya PowerPoint aja Pak, tapi di dalam kegiatan KBM saya itu sudah saya selingi permainan game Pak. Jadi ada ice breaking gitu kan. Nah, permainan tebak kata gitu. Nah, saat permainan sih mereka asik, mereka menikmati, mereka memberikan respon positif. Tapi saat permainan sudah selesai, kembali ke inti pembelajaran gitu, ke materi, mereka boring lagi gitu. Oh, berarti kategori siswanya jenengan itu Bu butuh semacam pemahaman dalam game. Karena ketika game tadi kan siswa sangat senang, tidak bosan. Jadi di dalam pembelajaran pun menggunakan pembelajaran game dan PPT saja. Gitu. Ya saya kira PPT bagus, cuma untuk di kelas Ibu yang tadi kurang kurang mengena di hati anak mungkin Bu. Coba Bu Ima pernah merasa menggunakan teknik-teknik apa gitu untuk menyemangati siswa? Kan Bu Ima dulu pernah dapat sanjungan tuh, dapat tahun berapa? 2020 ya, dapat guru berprestasi. Coba kok bisa dulu dapat guru berprestasi itu apa? Oh iya ya Pak ya, tahun 2020 ya. Saya sudah dapat predikat itu ya. Karena saya menggunakan PowerPoint yang isinya itu tulisan-tulisan yang monoton ya, jadi membuat anak-anak itu merasa mereka tuh bosan gitu ya Pak ya. Kalau game-game terus sih kan nggak bisa semua materi di IPAS itu diisi dengan game-game Pak. Jadi kalau IPAS itu kan isinya gabungan ya, ada biologi, ada fisika, ada kimia, ada sosial gitu. Jadi nggak semua bisa masuk ke game, jadi melihat materinya. Dulu saat saya mendapat predikat guru berprestasi sih, saya menerapkan model pembelajaran STEAM, Pak. Kemudian saya juga menggunakan media pembelajaran itu puzzle kit, kation anion. Kemudian ada juga saya pakai kartu unsur, tapi itu tahun 2020 sih ya Pak ya. Ya, itu kan jangan ditinggalkan Bu. Itu sudah kategori Bu Ima berhasil dengan media-media itu, terus boleh mengeksplor misalkan nanti dengan permainan lain, tapi indikator yang sudah berhasil jangan dilupakan, coba diterapkan kembali untuk membangkitkan gairah siswa. Gini Pak, saat tahun 2020 itu kan masih kurikulum K13 ya, di mana kimia, fisika itu kan berdiri sendiri. Jadi kan lebih enak, maksudnya saat itu kan saya mengajar kimia ya, yang bidang saya, yang fact saya, jadi kayak mudah mengembangkan gitu ya. Kemudian saat ini sudah beralih di kurikulum Merdeka kan ganti nama di IPAS yang semua digabung jadi satu. Nah kemarin itu memang saya tidak sempat membuat media Pak, makanya saya cuma buat PowerPoint aja gitu. Berarti ya besok-besok kedepannya saya akan menerapkan media pembelajaran yang sudah saya pakai di tahun 2020 dan saya sesuaikan dengan pembelajaran saya sekarang di IPAS.
tapi ya memang harus ekstra gitu Pak, ekstra. Iya, ekstra Bu. Sekarang itu tuntutannya memang harus meladeni siswa dengan sebaik mungkin ya. Jadi tadi banyak model-model game yang Ibu gunakan, bahkan ada tadi yang disebutkan ada kartu unsur kalau nggak salah Bu Ima bilang, saya itu malah belum menggunakan game itu di saya bolehlah diajari Bu Ima. Iya Pak, nanti kita bisa belajar bersama. Saya juga harus mengingat-ingat lagi di era 2 tahun yang lalu kan Pak ya. Iya. Apa Pak? Terus gimana ini? Masih berunding Bu Ima? Saya masih itu Pak. Tadi kan sudah ada puzzle. Dulu kan saya pernah pakai puzzle kit, pernah pakai kartu unsur itu. Kalau saya terapkan itu lagi, apa ada kemungkinan anak-anak itu lebih fokus di pembelajaran saya ya Pak ya? Kemudian mereka lebih antusias ya? Saya kira seperti itu Bu. Soalnya kalau lihat cerita Bu Ima, game kok suka, kita mendengarkan PPT kok nggak suka, berarti kan anak itu suka terlibat dalam suatu permainan tapi sambil belajar. Jadi bisa bermain peran tadi, puzzle kit atau kartu unsur tadi yang disebutkan Bu Ima, bahkan sampai mendapatkan pada waktu tahun 2020 kemarin itu sebagai guru berprestasi dengan dipilih siswa itu Bu ya, siswa favorit pada presentasi Bu Ima kan tertinggi waktu itu. Saya masih di bawah Bu Ima waktu itu. Iya ya Pak ya. Saya kok nggak kepikiran sampai ke arah sana ya Pak ya. Heran dengan diri sendiri. Nah, kadang lupa Bu ya. Mungkin karena saking banyak beban pikiran itu Pak, jadi saya lupa. Banyak tugas menumpuk Bu ya. Banyak tugas menumpuk. Iya ya Pak. Di sini coba kalau memang di pemahaman siswanya mengikuti, coba untuk pertemuan ke depan, coba Bu Ima mau merencanakan seperti apa di kelas tersebut Bu? Setelah saya ini sharing ya dengan Pak Naim ya, dengan tadi kan dari jawaban-jawabannya Pak Naim itu saya dapat mengambil kesimpulan, gini saya dapat ini loh, anak-anak itu tertarik dengan permainan, dengan game. Jadi ketika media pembelajaran saya itu mengarah ke game atau ke permainan, berarti kan fokus mereka juga akan tertuju ke saya. Jadi kedepannya saya akan menerapkan media pembelajaran yang berbasis game Pak di kelas 10 TE4. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, ada puzzle kit, kemudian ada kartu unsur. Dan untuk di kelas-kelas yang lain, ya saya bisa mengembangkan game-game yang lain sesuai minat anaknya gitu. Iya Bu, betul sekali. Wah, Bu Ima memang tidak salah, dulu terpilih lah. Lah, apa tau Pak? Memang karakteristik setiap anak kan di kelas beda-beda Bu ya. Mungkin waktu kelas yang lain pembelajaran Bu Ima dengan PPT yang langsung to the point, pengen apa, di kelas lain pengen gaya belajarnya seperti itu. Tapi untuk yang kelas tadi memang anaknya sedikit overpower Bu, kalau nggak gerak sedikit ngantuk loh yo, apalagi ini Bu Ima ngajar di jam siang udah jam 1 ya. Sampai 3:30 saya ngajar itu. Hari ini sih